warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas virtual kita pada pelajaran matematika. Mari kita berdoa dulu sebelum pelajaran kita mulai. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah wa bi zidni ilma wa rizqni fahma. Semoga dengan berdoa kita akan diberikan kelancaran dan keberkahan dalam pelajaran ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang integral atau anti turunan. Kompetensi dasar pengetahuan 3.33 menentukan nilai integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Untuk kompetensi dasar keterampilan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan integral tak tentu dan tertentu fungsi aljabar. Nah, sedangkan untuk tujuan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian integral tak tentu fungsi aljabar. Untuk yang kedua, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat integral tak tentu fungsi aljabar. Yang ketiga, peserta didik dapat mendefinisikan pengertian integral tertentu fungsi aljabar. Yang keempat, peserta didik dapat menerapkan sifat-sifat integral tertentu fungsi aljabar. Kelima, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan integral tak tentu. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan integral tertentu. Nah, untuk integral itu kegunaannya banyak sekali ya. Untuk integral kegunaan dalam sehari-hari yaitu yang pertama dalam bidang matematika. Itu bisa digunakan untuk menentukan luas daerah di bawah kurva. Bisa juga untuk menghitung volume benda putar pada gerabah, contohnya ya, seperti ini. Kemudian untuk dalam bidang teknik, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama waktu tertentu. Bisa juga dalam penggunaan kecepatan ulang-alik untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Nah, bisa juga untuk kegunaan integral itu dalam bidang fisika, kedokteran, dan lain-lain. Bisa juga untuk arsitektur ya, dalam pembangunan gedung seperti Tugu Monas. Semakin tinggi, maka harus diperhatikan ukuran pembangunannya. Selanjutnya kita bahas tentang integral. Nah, kalian bisa perhatikan pembahasan berikut ini. Untuk pengertian integral, jika f(x) adalah fungsi umum yang mempunyai fungsi turunan f aksen x sama dengan f(x), maka f(x) disebut integral atau anti turunan dari f(x). Fungsi integral dilambangkan dengan ini ya, gambar kayak cacing ya. Jadi ini dibaca integral dari f(x) terhadap x. Nah, kemudian bentuk umum integral yaitu integral f(x) dx sama dengan f(x) plus c, di mana c itu adalah konstanta. f(x) atau fungsi yang diintegralkan itu dinamakan dengan integran. Misalkan diketahui f(x), kemudian yang ditanyakan adalah f aksen x, maka itu yang dinamakan dengan fungsi turunan. Kemudian kebalikannya, jika diketahui f aksen x, kemudian disuruh mencari f(x), itu yang dinamakan dengan integral. Contohnya nomor 1, jika diketahui f(x) sama dengan 3x kuadrat dikurangi 4x ditambah 6, maka kita gunakan rumus video sebelumnya yaitu f aksen x sama dengan 6x min 4. Jadi 3 dikalikan 2 itu sama dengan 6. Kemudian x-nya pangkatnya 2 dikurangi 1 jadi x. Maka hasilnya adalah 6x. Kemudian min 4x turunannya adalah min 4. Maka hasilnya adalah f aksen x sama dengan 6x kurangi 4. Nah, kemudian
Jika diketahui f aksen x sama dengan 2x pangkat 3 ditambah x kurangi 5, maka berapakah fungsi fx-nya? Nah, untuk mencari fungsi fx, kita akan menggunakan rumus integral, yakni fx sama dengan integral dari f aksen x terhadap x. Untuk yang selanjutnya yaitu rumus-rumus integral tak tentu. Yang pertama yaitu integral dari a dx itu sama dengan ax plus c, di mana c adalah konstanta. Jadi kalau di sini tidak ada x-nya, maka integralnya ditambahi dengan x. Rumus yang kedua, integral dari ax pangkat n, maka sama dengan a dibagi pangkatnya itu selalu ditambah 1, x pangkatnya atau n ditambah 1 plus c. Rumus yang ketiga, integral dari 1 per x sama dengan ln x plus c. Yang keempat, integral dari fx plus gx itu sama dengan kita pisah menjadi integral fx ditambah integral gx. Yang kelima, integral fx dikurangi dx kalau kita pisah menjadi integral fx dikurangi integral gx. Untuk lebih mudah supaya kita lebih paham, maka gunakan rumus-rumus, maka kerjakan soal berikut ini. Contohnya, tentukan integral-integral berikut. Nah, untuk menentukan integral kita harus ingat rumus yang tadi ya. Jadi rumus yang ini tadi. Kalau nggak ada x-nya maka integralnya ax. Jika ada pangkatnya maka pangkatnya akan selalu ditambah 1. Contoh yang pertama yaitu integral dari 5dx. Maka sama dengan, kalau di sini tidak ada x-nya, maka integralnya menjadi 5x plus c. Paham ya? Kemudian contoh yang kedua, integral dari 3x kuadrat dx. Maka sama dengan, di sini kan ada n-nya 2. Maka menjadi 3 dibagi pangkat ditambah 1 x pangkatnya 2 ditambah 1 plus c. Maka sama dengan 3 per 3 x pangkat 3 plus c. Atau sama dengan x pangkat 3 plus c. Biar lebih paham, contoh yang ketiga. Integral dari 2 dibagi x pangkat 3 dx sama dengan integral dari 2 dikali x pangkat negatif 3. Karena kalau di bawah kita ubah ke atas, itu pangkatnya menjadi negatif. Maka hasilnya 2 dibagi negatif 3 ditambah 1, x pangkatnya min 3 ditambah 1 plus c. Sehingga 2 dibagi negatif 3 ditambah 1 itu sama dengan negatif 2. Kemudian x pangkatnya negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2 plus c. Sehingga hasilnya min 2 dibagi min 2 itu sama dengan min 1 per x kuadrat. Karena kalau pangkatnya negatif 2, kita geser ke bawah itu pangkatnya menjadi positif 2. Sehingga hasilnya min 1 per x kuadrat plus c. Kemudian contoh yang keempat, integral dari akar x dx. Akar ini kita ubah dulu menjadi bentuk pecahan, yaitu integral dari x pangkat setengah. Jadi akar itu adalah pangkatnya 1 per 2. Sehingga rumusnya menjadi 1 dibagi pangkatnya ditambah 1, x pangkatnya ditambah 1 plus c. Sama dengan 1 dibagi setengah ditambah 1. Itu sama dengan 3 per 2. X pangkat setengah ditambah 1 atau 1 setengah. Sama ya. Plus c. Sehingga hasilnya 1 dibagi 3 per 2. Kalau kita ubah itu menjadi dibalik ya. Jadi 1 dikali 2 per 3. Maka hasilnya 2 per 3
X pangkat 1 dikalikan X pangkat setengah. Jadi ini kalau perkalian kita jabarkan menjadi seperti ini ya. Ditambah plus C sehingga hasilnya 2/3X. X pangkat setengah itu sama dengan akar E. Jadi hasilnya 2/3X akar X plus C. Kemudian contoh yang lain, misalkan yang pertama, ini rumus kita gabung ya dari rumus 1, 2 tadi ya. Integral dari 8X pangkat 3 dikurangi X kuadrat plus 4 dx. Yang B ini soalnya, kemudian C, D. Bisa diperhatikan ya. Maka untuk menyelesaikannya yang pertama harus mengingat rumus yang tadi ini ya. Rumusnya dipahami dulu. Untuk soal yang A, integral dari 8X pangkat 3 dikurangi X kuadrat ditambah 4, yaitu 8 dibagi pangkatnya 3, berarti pangkatnya 3 ditambah 1, X pangkat 3 ditambah 1 dikurangi. Kalau di sini tidak ada angka, berarti ada angkanya 1. Maka menjadi 1 dibagi 2 plus 1, X pangkat 2 plus 1 ditambah integral dari 4 itu adalah 4X plus C. Sehingga hasilnya menjadi 8 dibagi 3 tambah 1 berarti 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. X pangkatnya 3 tambah 1 berarti 4 dikurangi 1/2 tambah 1 sama dengan 1/3. X pangkat 3 ditambah 4X plus C. Kemudian yang B, integral dari 3X dikalikan dengan 5X kuadrat min 2 dx. Nah, untuk menentukannya, maka kita ubah dulu, kita buka kurungnya. Jadi 3X dikalikan 5X kuadrat itu sama dengan 15X pangkat 3. Jadi kalau perkalian pangkatnya ditambah, ini kan pangkatnya 1, yang ini pangkatnya 2. Maka kalau dikalikan menjadi 15X pangkatnya 3. Kemudian 3X dikalikan min 2 sama dengan min 6X. Kalau sudah dibuka kurungnya, baru kita integralkan. Jadi 15 dibagi pangkat ditambah 1, X pangkatnya ditambah 1, dikurangi 6 per X itu kan pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1, X pangkat 1 ditambah 1 plus C. Tinggal dihitung biasa sama dengan 15/4, X pangkat 4, dikurangi 6 dibagi 2, 3X kuadrat plus C. Kemudian rumus yang soal yang ketiga. Integral dari X plus 3 dikalikan 2X min 5. Langkah pertama harus kita buka kurungnya dulu. Jadi integral dari X dikalikan 2X sama dengan 2X kuadrat. X dikalikan min 5 sama dengan min 5X, 3 dikalikan 2X sama dengan 6X, 3 dikalikan min 5 sama dengan min 15. Nah, jika sudah dibuka kurungnya, di sini kita lihat ada X yang sama X, min 5X dengan 6X. Nah, kita akan jumlahkan dulu. Jadi integral dari 2X kuadrat min 5X ditambah 6X itu sama dengan 1X atau X dikurangi 15. Baru kita integralkan. Sama dengan 2 per pangkat ditambah 1X pangkat ditambah 1 kurangi 15 per 1 tambah 1 X pangkat 1 plus 1 plus min 15X plus C. Sehingga hasilnya adalah 2/3 X pangkat 3 dikurangi 1/2 X pangkat 2
dikurangi 15X plus C. Sudah paham belum ya anak-anak semua? Kemudian yang selanjutnya, yang D. Nah, sekarang jika di sini ada pembagian, maka semuanya ini kita akan membagi dengan X. Maka integral dari X kuadrat dibagi X, kemudian ditambah 6X dibagi X, ditambah 9 dibagi X. Kalau sudah dibagi, maka menjadi integral dari X kuadrat dibagi X itu sama dengan X, ditambah 6X per X sama dengan 6, ditambah 9 per X. Nah, kalau sudah dibagi semua, tinggal kita integralkan seperti yang tadi ya. Integral dari X. Nah, depannya X ini ada angka 1, maka di sini 1 per pangkatnya 1, berarti 1 ditambah 1 X pangkat 1 plus 1 ditambah integral dari 6 itu sama dengan 6X. Kemudian integral dari 9 per X. Kita lihat rumus yang ini ya. Integral dari 1 per X itu sama dengan ln X plus C. Jadi kalau 9 per X, maka integralnya 9 ln X plus C. Oke, itu udah ada contoh soal 4 ya. Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, kalian bisa mencoba latihan-latihan berikut ini. Bagaimana anak-anakku dengan penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi? Semoga anak-anakku semua sudah paham. Jika belum, kalian bisa pelajari materi yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.